Shalom, sukacita dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study online CK7 yang akan menambah wawasan pengertian kita akan firman Allah. Walaupun disampaikan dengan sederhana, mudah dimengerti, dan biarlah itu menjadikan iman kita semakin bertumbuh, kuat, dan kita disebut sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-33. Bilangan pasal 33 ini menceritakan tentang tempat-tempat persinggahan mana saja yang dilakukan oleh bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun. Nah, di pasal yang ke-33 dari kitab Bilangan ini, saudara, kita akan mengetahui mengapa mereka ada di situ, mengapa Allah mengizinkan mereka tinggal di situ. Untuk dapat mengetahui dan jelas akan pengertian kita dari Bilangan 33, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, tuntunan Tuhan. Kita minta urapan dan hadiratnya supaya kita mengerti sungguh firman ini seperti apa yang Tuhan mau kita mengerti. Kita hampiri tahta Tuhan. Kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran kita. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Hanya oleh karunia-Mu, hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami mengerti jalan-jalan-Mu, kami mengerti kehendak-Mu. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Layakkan kami, layakkan kami, layakkan kami. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Percaya padamu, Yesus. Kasih-Mu sempurna bagi kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau setiap waktu. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dimanapun kami berada, Kau sertai kami, Kau lindungi kami, Kau jagai kami Tuhan. Seperti biji makanan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin, amin Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Ketika kami menaklukkan, mengalahkan para musuh kami. Bahkan Engkau juga memberikan kemenangan buat kami semuanya. Ketika kami menantikan, menunggu atas penggenapan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu buat kami semuanya. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari Bilangan pasal 33. Mari Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Ketika kami membaca, merenungkan, dan kami bersiap untuk melakukan setiap firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan, Roh Kudus yang menuntun, supaya kami tidak salah melangkah. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin. Mari kita buka Bilangan pasal 33, saudara. Bilangan pasal 33 ini berbicara tentang tempat-tempat persinggahan orang Israel, sementara mereka beringsut maju untuk semakin mendekati tanah Kanaan. Selepas mereka keluar dari Mesir, Allah izinkan mereka di padang gurun, dan tempat-tempat atau kota-kota tempat persinggahan mereka itu tercatat di dalam Bilangan pasal 33 ini. Lalu nanti juga dalam perikop yang kedua dinyatakan apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Jadi pesan Tuhan kepada bangsa Israel generasi kedua. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, mereka harus mengikuti arahan Tuhan. Bagaimana
menduduki, bagaimana mengelola, bagaimana mereka beraktivitas di tanah yang direbut itu, yaitu tanah Kanaan. Saya akan pandu saudara untuk membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Ayat 1 sampai 5 dari Bilangan pasal 33. Demikian firman Tuhan. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses. Ini wilayah Mesir, saudara. Rameses pada bulan pertama. Pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka. Ingat itu, pembunuhan, kematian anak-anak sulung. Ya. Yakni semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Ayat 5. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Nah, di ayat berikutnya, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-49, saudara. Itu berbicara tentang kota-kota atau tempat-tempat yang disinggahi oleh bangsa Israel. Seperti yang kita baca tadi, bahwa Allah sudah membawa orang Israel keluar dari Mesir sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Jadi ini sedikit lagi, saudara. Sedikit lagi. Meskipun mereka diwarnai dengan kegagalan, ya, orang Israel itu, ya, gagal mengikuti perintah Tuhan, ya, bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, ya, itu di mata Tuhan gagal, saudara. Mereka juga pernah kekurangan air. Mereka juga pernah bosan makan makanan mana. Lalu bahaya yang senantiasa mengintai mereka oleh para musuh-musuh Israel. Namun, dari semuanya itu, Allah tetap setia kepada bangsa Israel. Kesetiaan Allah dinyatakan dengan apa, saudara? Mereka disertai Tuhan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu negeri ke negeri yang lain. Karena Allah berjanji akan memasukkan mereka ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, saudara, kalau kita melihat ke belakang sejenak, bangsa Israel diminta untuk melihat ke belakang sejenak. Ketika mereka ada di dalam persinggahan-persinggahan itu. Tujuannya apa, saudara? Dengan melihat ke belakang, dengan mengingat-ingat akan tempat yang Tuhan izinkan mereka singgah. Mengingat-ingat bagaimana tangan Tuhan yang terangkat itu menolong mereka. Mereka dimampukan untuk melihat karya besar Allah. Mereka diingatkan untuk melihat karya besar Allah yang membawa mereka, yang memimpin mereka melalui saat-saat yang genting, saat-saat yang sulit, saat-saat penderitaan di padang gurun itu. Israel diminta untuk melihat sejenak ke belakang sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Intinya begini, hei orang Israel, sebelum aku izinkan kau masuk ke tanah Kanaan, kau lihat ya, bagaimana peristiwa engkau keluar dari Mesir, sampai menjelang engkau masuk tanah perjanjian. Aku tetap setia, kata Tuhan. Aku tidak lalai menepati janjiku. Maka yang aku minta cuma satu, lihatlah, percayalah, berharaplah, dan bergantunglah hanya kepada Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Ini pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat, saudara, ya,
ketika mereka keluar dari Mesir, Allah menuntun kapan mereka berjalan, kapan mereka berhenti, kapan mereka menghindari tempat itu, kapan mereka lurus jalannya, kapan berbelok ke kanan, kapan berbelok ke kiri. Saya mau katakan buat kita semuanya, seperti itulah Allah memimpin bangsa Israel. Allah juga memimpin hidup kita. Padang gurun ibaratnya kita sedang ada di dunia ini. Penuh kesulitan, penderitaan, ya, keluh kesah. Ada keringat yang tercurah untuk makan, untuk hidup, saudara. Ibarat padang gurun, demikianlah Tuhan minta kepada kita. Jangan pernah tinggalkan kasih setia Tuhan. Jangan lari dari tangan Tuhan. Jangan lari dari rancangan Tuhan. Tuhan minta agar kita tetap bergantung kepada Allah, kepada aturan-aturannya, kepada kehendak Tuhan. Ini berarti bahwa kita harus memutuskan hubungan kita dengan bangsa-bangsa lain, dengan ilah-ilah lain. Ya, jangan sampai ilah-ilah yang ada di tempat-tempat persinggahan itu, jangan sampai berhala-berhala di tempat persinggahan itu mempengaruhi iman mereka kepada Allah Israel. Seperti kita, saudara. Ketika kita menjalani hidup ini, banyak tawaran-tawaran. Banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dunia kepada kita. Dan kalau itu kita tidak jeli dan peka, kita ambil tawaran dunia itu, maka keputusan kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita tidak lagi bergantung kepada Allah. Itulah sebabnya mereka diminta sebelum menyeberangi sungai Yordan, Allah kembali memberikan perintah-perintahnya. Perintah itu tetap berlaku bagi generasi pertama dan generasi kedua pun sampai dengan kita semuanya. Bahwa sekali kita percaya kepada Allah yang benar itu, sekali kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, maka hanya kepadanya lah kita bergantung penuh kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau, saudara. Sebab Allah tidak mau bangsa Israel berkompromi dengan bangsa-bangsa lain. Di tempat persinggahan-persinggahan itu, Allah memagari. Allah menjaga mereka. Jangan kalian sampai hidup sama seperti bangsa-bangsa di sekelilingmu. Taat dan tunduklah kepada aturan Tuhan secara total. Ya. Itulah mengapa sebabnya kita diminta untuk terus mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena dialah yang menuntun kita. Ya. Dampaknya apa, saudara? Kalau tetap bergantung kepada Allah, maka Allah akan menggenapi janji-janjinya. Tapi kalau mereka tidak bergantung kepada Tuhan, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan janji Allah itu. Mereka tidak akan pernah menikmati apa yang Tuhan sediakan. Allah menghukum siapa saja yang berkompromi dengan dosa, dengan penyembahan berhala. Ya, Allah akan menghukum mereka karena kompromi dengan berhala berarti menentang Allah. Ini yang dimintakan Tuhan. Aku izinkan engkau singgah di kota-kota. Ya, aku tahu kelelahanmu. Aku tahu penatmu. Engkau mungkin capek. Aku izinkan kau singgah. Tapi ingat ya, jangan terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain. Sebab mereka dipersiapkan Tuhan. Untuk apa? Untuk masuk ke tanah perjanjian. Nanti di pasal-pasal berikutnya, saudara, Allah dengan tegas menyatakan, kalau aku memilih engkau menjadi umat kepunyaanku, aku hanya minta satu, engkau tetap bergantung penuh kepadaku. Ini maksudnya. Nah, perlu kita ingat sejenak, saudara, bahwa sewaktu orang Israel di padang gurun, mereka itu terpisah sepenuhnya dari semua bangsa lain. Dari semua bangsa lain. Hal ini supaya apa? Supaya menjauhkan mereka dari godaan pada penyembahan ilah lain. Dan mungkin ini salah satu hal tujuan mereka ada di padang gurun. Mereka seolah-olah, saudara,
sedang dijemur Tuhan, dimurnikan Tuhan. Supaya mereka bukan hanya terbebas dari berhala-berhala Mesir yang selama 430 tahun tinggal di sana. Tapi mereka juga apa, saudara? Supaya mereka tidak terjangkiti oleh berhala-berhala bangsa-bangsa lain itu. Ini tujuan. Singgah dari kota ke kota. Semakin mendekati tanah perjanjian. Tapi pesan Tuhan cuma satu. Jangan terpengaruh dan tergoda dengan bujuk rayu bangsa-bangsa di mana engkau tinggal itu. Dan angkatan yang masuk ke tanah Kanaan akan menjadi orang yang terbebas dari kejahatan-kejahatan. Dilambangkan dengan apa? Menyeberang sungai Yordan. Ingat ya, nanti dalam pemimpinan Yosua, saudara, ada dua hal yang mereka terobos. Mereka kalahkan. Yang pertama, tembok Yeriko, mengalahkan kota Yeriko, dan menyeberangi sungai Yordan. Itu lambang apa? Lambang keluar dari Mesir, dari budak dosa, masuk ke tanah perjanjian, masuk ke kota kudus Allah. Mereka harus berjuang mengalahkan kedagingan mereka. Ini maksud Tuhan. Ini diperintahkan dengan keras, saudara. Untuk menghancurkan sehabis-habisnya semua sisa penyembahan berhala. Dan nanti pada akhirnya mereka tidak hanya menghalau penduduk negeri itu. Israel tidak hanya mengusir penduduk negeri itu. Tetapi mereka juga harus memusnahkan segala bukit-bukit pengorbanan mereka. Ini penting. Ini penting. Allah tidak selesai hanya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, menjagai mereka di sepanjang padang gurun, lalu memasukkan mereka ke tanah Kanaan. Tidak selesai di situ. Allah mau apa, saudara? Kehidupan orang Israel di tempat yang baru, tempat yang penuh dengan susu dan madu itu, tetap berharap, bergantung, menyembah hanya kepada Allah yang satu itu, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini peringatan Tuhan. Makanya tentang pengusiran penduduk, menghalau penduduk Kanaan, dan menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, itu menjadi agenda utama Tuhan bagi bangsa Israel. Tujuannya jelas tadi, supaya mereka hanya fokus kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita kenal sekarang ini sebagai Tuhan Yesus Kristus. Ini maksudnya. Kalau mereka melakukan, maka Allah akan memberikan jaminan. Kalau mereka menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, penyembahan berhala itu, Allah secara perlahan-lahan akan membuat mereka menikmati, memiliki sepenuhnya tanah yang dijanjikan itu. Namun jika mereka tidak bisa menjaga diri, tidak membuat mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan, mereka membiarkan berhala-berhala Kanaan itu ada dalam hidup mereka, maka Allah tidak menjamin apa yang dijanjikan digenapi dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita, saudara. Setelah kita dilepaskan dari kuasa perbudakan iblis, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seketika kita dibawa Tuhan untuk dimurnikan, disentifikasi di padang gurun. Dan sepanjang kita disentifikasi, mata kita tetap tertuju kepada Allah. Kita singkirkan kehidupan lama kita. Kita singkirkan hal-hal yang mengganggu pandangan kita kepada Allah. Kita halau musuh-musuh kita. Kita hancurkan berhala-berhala itu. Supaya apa? Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, menarik sekali, saudara. Ketika kita mulai di ayat yang ke-50 sampai ke-56. Sebelum mereka menyeberang sungai Yordan. Dan mereka menjelang masuk ke tanah perjanjian. Allah minta satu hal kepada bangsa Israel. Supaya mereka melakukan hal-hal apa saja yang Tuhan perintahkan ketika mereka masuk tanah perjanjian.
di ayat 50 sampai 56 ini saudara. Saya ringkas sampai ke ayat 55 saja. Saya bacakan buat kita semuanya. Ayat 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Apa ini maksudnya? Allah dengan tegas menyatakan, halau semuanya. Kalahkan. Hancurkan. Ya. Pada masa itu saudara, Allah memerintahkan perang suci bagi bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain yang menghalangi mereka, yang membuat mereka tidak fokus kepada Allah. Allah izinkan itu. Kamu harus halau. Kamu harus kalahkan. Hancurkan semuanya itu. Tetapi kalau itu tidak kamu lakukan, kalau engkau tidak menghalau penduduk itu, mereka akan menjadi selumbar. Selumbar itu apa saudara? Selumbar itu penghalang. Penghalang untuk kita bisa melihat Allah. Penghalang untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Penghalang untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan ini bahaya. Ini sangat ditekankan Tuhan. Sama seperti kita. Kalau sampai ada musuh-musuh kita, kedagingan kita tidak kita kalahkan, nafsu keduniawian kita tidak kita taklukkan, itu akan menjadi selumbar. Apa musuh kita saat ini saudara? Keserakahan mungkin. Ya, keserakahan, ketamakan, kesombongan, ya, kedagingan yang membuat kita terseret kepada bujuk rayu iblis. Ya, kemunafikan, percideraan, perjinahan. Itu bisa menjadi selumbar kita untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Menjadi penghalang bagi kita untuk kita bisa menikmati janji-janji Allah. Dan Allah memerintahkan, usir, hancurkan, halau. Ini perintah, bukan anjuran. Ini perintah. Allah mengizinkan umatnya untuk menikmati janji-janji Allah dengan keagungan, ya, dengan kemenangan, dengan kejayaan. Tapi kalau mereka tidak lakukan itu, Allah juga mengizinkan umatnya diinjak-injak oleh para musuhnya. Pilihan ada di bangsa Israel. Mereka mau menghalau tidak? Mereka mau mengalahkan musuhnya apa tidak? Mereka mau menghancurkan berhala atau tidak? Kalau mereka melakukan itu, Tuhan akan membuat mereka naik, dipermuliakan, menerima glorifikasi. Tapi kalau tidak, kalau mereka tidak menghalau para musuh, mereka bahkan ikut menyembah berhala-berhala, Allah akan mengizinkan bangsa-bangsa itu yang harusnya mereka kalahkan, tapi mereka akan menginjak-injak bangsa pilihan, menginjak-injak bangsa Israel. Pilihan juga daripada kita masing-masing. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita mau tetap menyembah Allah yang benar itu? Atau kita bahkan serong iman kita, serong kepercayaan kita dengan menyembah ilah-ilah lain, dengan mengutamakan dunia ini dibanding dengan Allah. Maka Allah mengizinkan para musuh itu akan menginjak-injak kita. Jangan sampai terjadi ya saudara. Mari tetap fokus kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang menuntun kita. Belajar dari peristiwa bangsa Israel. Berkemah, berhenti, singgah di tempat-tempat persinggahan. Allah tetap menuntun mereka. Sama seperti saudara dan saya. Sepanjang kita di dunia ini, kita singgah dari tempat satu ke tempat yang lain. Dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Dari musim yang satu ke musim yang lain. Dari tahun yang satu ke tahun yang lain. Tapi Tuhan tetap minta satu. Tetap fokus kepadanya. Mata kita tertuju kepada Tuhan.
maka kita akan menerima semua janji-janji yang Tuhan janjikan buat kita semuanya. Kalau tidak, kalau kita tidak setia, Allah tidak menjamin kita mendapatkan apa yang dijanjikan. Sekali lagi, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah hormat kepada Tuhan. Nantikan penggenapan janji itu. Sekalipun kita harus melewati padang gurun dan menyeberangi sungai Yordan, tapi Allah menyediakan tanah perjanjian untuk kita semuanya. Nikmati tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Nikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab kita disebut sebagai orang yang percaya dan memegang kehidupan benar di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Peringatan-peringatan-Mu. Ya, peristiwa ini adalah bangsa Israel yang singgah dari kota ke kota, yang dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, ini tentang Israel dan Tuhan. Tapi ketika kami membaca firman-Mu, kami merenungkannya, semua titah Tuhan, semua aturan-aturan Tuhan, semua perintah Tuhan itu berlaku juga bagi generasi kami ini ya Tuhan. Kalau Israel di padang gurun, maka kami sedang ada di dunia ini, ibarat padang gurun bagi kami. Ketika mereka keluar dari Mesir, seperti kami dibebaskan dari dosa-dosa kami oleh pengenalan dan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Seperti bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan, demikianlah kami dijanjikan Tuhan Yerusalem yang baru, Kanaan yang baru, yang penuh dengan susu dan madu dan kehidupan kekal untuk kami nikmati. Tuhan berfirman dan berjanji akan menggenapi semua yang dijanjikan. Namun Tuhan juga minta bangsa Israel untuk tetap setia kepadanya. Demikianlah kami juga tetap setia kepada Tuhan, mengikuti arahan-arahan Tuhan, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kami akan mendapatkan semua janji-janji Allah itu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya, keluarga demi keluarga. Mereka yang sedang lelah letih di padang gurun kehidupan ini, kuatkan lutut mereka, kuatkan tangan mereka, kuatkan kaki mereka ya Tuhan. Supaya mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Selama mereka bergantung kepada Allah dan berpegang pada janji-janji Allah, maka Allah juga menjamin keselamatan di padang gurun kehidupan kami ini. Berkati keluarga, berkati suami, istri, anak-anak, berkati kami semuanya. Juga berkati gereja-Mu ya Tuhan. Supaya semakin hari gereja CK7 ini semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.